Beli burung mau itu burung ngolongnya nggak tahu, ininya nggak tahu, bawa 4 dongdang aja saya Mas. Iya. Burung itu finish juga enggak apa enggak, lomba aja saya mah. Itu awal saya. Lomba itu orang sampai pusing ngadepin saya. Ada burung mengolong enggak apa enggak, yang penting pulang ikut gandeng. Kalau yang ngolong-ngolong, kadang datang sepinggang asli itu. Itu dulu itu dulu. awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Meledok lagi. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Segala urusan maupun usaha kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, saya dari channel Elang 21 hari ini ngerol jauh ke daerah mana ini? Bitung, daerah Bitung Tangerang. Jadi saya silaturahmi ke salah satu tim yang ada di daerah Bitung. Nama timnya adalah tim Dewa Amor. Ya alhamdulillah, ini langsung ketemu dengan ownernya, ketemu dengan big bossnya. Jadi biar lebih seru lagi, biar lebih mantep lagi. Kayaknya bos mungkin sapa-sapa dulu atau mungkin kenalan dulu ya. Ya, Silakan bos. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanto. Nama lengkapnya Rianto. Saya owner tunggal tim Dewa Amor dari Bitung Tangerang. Mas Yanto. Jadi Mas Yanto ini owner ya? Owner. Ini untuk Dewa Amor sendiri itu tim campuran, gabungan atau memang perorangan? Ini perorangan ya. Milik Mas Yanto sendiri ya. Sebelumnya saya dari channel Elang 21 ngucapin banyak terima kasih udah dikasih kesempatan untuk meliput kandang tim Dewa Amor. Siap. Nah, ini mungkin karena pertama kali saya datang ke sini, boleh nggak Mas diceritakan sedikit mengenai sejarah tim Dewa Amor? Mungkin dari berdirinya, tahun berapa, terus untuk alamatnya di mana gitu. Iya. Dewa Amor itu berdiri kurang lebih 2018 ya? Ya, 2018. Itu pun kita hanya iseng lah ke lapang beli burung pasar. Oh, awal mulanya. Jadi awal mulanya Dewa Amor itu pertama kali main itu yang dimainin burung pasar. Iya, gitu. burung pasar. Ini beneran nih ya? Nyata ini. Gitu ya. Terus nyata. Tahun 2018. Waktu itu baru main jagungan lah ya loh. Oh, ikut jagungan. Nah, pertama kali main burung itu berapa pasang itu pertama? Saya pertama main burung itu bawa 3 pasang. Bawa 3 pasang. Iya. Ini saya sebelum ngobrol jauh mengenai burung nih, ya. Saya penasaran nih Mas Yanto. Iya. Penasarannya gini. Tadi waktu saya masuk ke ruangan sini, ke area sini, di bawah kok kayak ada kegiatan apa gitu. Ini salah satu bentuk usahanya Mas Yanto sendiri, aktivitas Mas Yanto selain burung atau memang gimana? Iya, jadi saya usaha sambil nyalurin hobi. Jadi di bawah tempat usaha saya, ya leburan. Saya bisa logam. Peleburan itu ya? Iya, logam ya. Saya itu pelebur logam. Nah, hobi saya di sini, jadi saya kerja sama hobi nempel. Iya, jadi workshopnya di rumah juga. Rumahnya di sini iya. Ya? Workshopnya di rumah, kandangnya juga di rumah. Jadi pekerjaan bisa terpantau, burung juga bisa terpantau. Ya, jalan bareng, beriringan begitu. Nah, untuk usaha ini dari tahun berapa? Usaha ini saya dari 2009, 2008.
Ini pemiliknya Mas Yanto. Iya. Jadi sahabat pecinta merpati kolong ini mungkin bisa jadi contoh ya. Jadi Mas Yanto selain di burung memang punya aktivitas, punya kegiatan yaitu usaha dalam bentuk apa? Ingot ya. Peleburan. Iya, jadi peleburan cing ya buat bikin saya buat bikin untuk pengadaan barang perusahaan injection. Gitu. Itu sekilas mengenai usahanya Mas Yanto di luar burung gitu. Iya. Artinya kan ini bisa jadi motivasi juga Mas. Betul. Jadi jangan sampai orang beranggapan mungkin ada beberapa di luar sana yang beranggapan orang main burung itu orang-orang pengangguran. Kan begitu. Iya. Ya ini liriknya gitu. Kadang-kadang orang beranggapan seperti itu. Tapi ya mungkin wajar, kalau buat saya wajar ketika ada beberapa sebagian orang yang istilahnya menilai seperti itu karena mereka nggak tahu gitu kan. Makanya di kesempatan ini saya sekalian buka saya punya sejarah mau gimana ini Mas. Jadi saya dulu itu awal-awal saya main burung itu karena bawahnya masih pakai motor ya pakai dongdang. Iya. Pakai dongdang dikerodongin. Saya mau motor sama joki saya nih, Mas Ale itu. Sama ibu-ibu sama orang-orang pada kenal saya. Suka di stop. Kayak nggak ada kerjaan aja, bawa begituan, bawa burung lah. Kayak istilahnya buang-buang waktu. Sebagainya saya itu penuh dengan apa ya? Pasti orang taunya saya kan cuma nongkrong makan setil, ini keluar masuk pabrik atau ini gitu ya. Naik turun mobil. Nah, tiba-tiba saya punya hobi baru, pakai kolor, pakai lain-lain. Udah pagi-pagi udah bawa burung. Apa saja. Ibu-ibu pada komplain. Saya suka pada nyetop, saya berangkat itu nyetop. Pokoknya dikiranya udah lupa diri lah ya, lupa diri udah itu kayak pengangguran aja. Pagi ke lapak pulang sore gitu ya. Udah jadi omongan lah. Ya udah, yang penting saya nih hobi aja, yang penting buat nyalurin saya senang, ya udah saya jalanin aja. Orang ngomong kayak gimana saya ini aja. Bahkan dulu itu sempat dikucilkan, artinya gini, orang itu ketika saya bawa burung nggak percaya kalau itu saya. Mau tatap muka kayak mau apa, baru ditegur Pak Ustaz. Jadi ada cerita juga ya Mas. Cerita juga itu perjalanan. Terus gini Mas Yanto, tadi ada cerita ya mengenai Mas Yanto. Terus ini awal mulanya kenapa sih senang dengan permainan merpati? Awal mulanya saya emang dari kecil emang sudah punya merpati ya. Kalau di Jawa itu tomprang ya. Tapi rumahan kentongan lah. Nah, setelah saya merantau itu udah sekolah, kalau lulus itu udah nggak main merpati sama sekali. Nah, pas kesini kenal sama salah satu joki saya di pasar, cerita tentang lapak kolongan. Istilahnya gimana keseruannya di lapak kolongan kayak gimana, ini dengerin aja jadi nyimak. Lama-lama saya penasaran dengan permainan itu. Saya beli burung tuh, beli di pasar Curug, udah itu beli di Jawa, hanya main-main aja. Main gini, gak mikirin juara ataupun gak mikirin, yang penting aja dulu ya, sebenarnya dulu gitu ya. Saking alamnya saya Pak Ustadz nih, hanya kepingin saya dikenal orang. Main burung, beli burung, mau itu burung ngolongnya nggak tahu, ininya nggak tahu, bawa 4 dongdang aja saya mah. Burung itu finish juga enggak lomba aja saya mah. Itu awal saya. Lomba itu orang sampai pusing ngadepin saya. Ada burung mengolong enggak yang penting pulang ikut gandeng. Kalau yang ngolong-ngolong, datang sepinggang asli itu. Itu dulu awal-awal ya. Itu Mas Yanto geber sendiri waktu itu. Geber sendiri saya. Belum punya joki ya? Belum. Udah awal udah. Itu jokinya ada sampai sekarang. Jadi pikir saja orang main burung itu asal pulang, simpel ya. Asal pulang udah. Saya punya duit, gue daftar aja udah. Ada berapa? 8 burung sampai gak istirahat Ustaz. Turun daftar lagi, ada berapa burung, saya daftar semua. Iya saya itu. Nah, lama kelamaan bukan saya yang komplain atau joki saya komplain, bukan. Yang komplain orang. Jadi burung pada gerobok semua, Pak Ustaz, orang datang sepinggang. Gue datang sepinggang. Waduh, sampai
pada malas daftar gitu ya. Ya event waktu itu lucu lah saya kalau pertamanya. Event 3 juta, kan daftar bisa habis 5 juta kok. Daftar bisa habis 5 juta. Gak nyerang-nyerang sama terus saya tapi event. Pokoknya udah. Ini seru ini. Iya itu nyata itu. Yang penting saya dipanggil tiap ada kloter saya geber. Misal belakangan mengolong mundur saya belakangan, yang penting geber dulu dipanggil. Udah gitu aja udah. Perjalanan ya, perjalanan. Udah yang lebih lucu lagi, begitu daftar, baru daftar sekali daftar saya burung itu bisa nyampe 10 pasang. Daftar. Kan nggak tahu ya, kita hanya main-main, begitu ditanyain timnya apa? Tim apa ya? Bingung saya itu. Udah daftar segitu banyaknya burung, timnya nggak tahu. Nyata itu belum punya nama tim. Belum punya nama tim. Ini saya ketawanya natural ini, saya benar-benar ketawa ini. Belum punya tim. Jadi kalau sampai sekarang ya saya kalau ngeliat kadang-kadang ada orang tahu-tahu buru-buru lomba, saya jadi keinget masa lalu saya. Jadi, oh ini ya, iya. Jadi ya udahlah, setiap orang punya kisah masing-masing. Ya. Saya hargain itu apa yang orang itu ya nanti juga bakal dengan berjalan waktu orang itu bakal koreksi diri, belajar sendiri-sendiri gitu. Biarin gitu kan orang seperti apa. Kisah ini yang bikin kita terkenang begitu Ustaz. Nah terus itu perjalanan ya Mas ya, iya. Perjalanan. Terus untuk di Dewa Amor itu krunya ada berapa Mas? Krunya saya itu awalnya berdua sama. Untuk sekarang aja. Kalau sekarang kita itu berempat lah. Berempat itu terdiri dari joki geber, joki berdua, joki terbang 2. Ini mungkin nanti saya juga akan bincang-bincang sama jokinya ya Mas. Iya. Perwakilan dari joki gebernya lah, ya, atau yang lama di sini yang tahu sejarah. Cuman nanti di video selanjutnya saya akan bikin untuk sama jokinya. Ini saya mau sama ownernya dulu. Kita lagi mau kangen-kangenan dulu sama ownernya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Terus kembali lagi. Tadi kan perjalanan, nah sampai bisa sesukses ini gimana gitu? Ya, jadi ya kalau kepuasan batin sih tolak ukur saya karena manusiawi saya belum ada kepuasan untuk seperti sampai titik tertinggi itu apa saya nggak pernah ngerasain itu. Yang saya rasain, yang penting saya ketika ada event di mana aja, saya bisa hadir mau juara mau enggak. Yang penting saya hadir, saya ada tengah-tengah mereka. Bisa kumpul dengan rekan-rekan satu hobi, itu yang menurut saya sukses. Udah itu kita berangkat lomba, berangkat dengan tersenyum, udah dengan senyuman, maupun apapun hasilnya dengan senyuman itu buat saya sukses. Tapi kalau namanya pulang bawa piala dan sebagainya, buat saya itu hanya bonus. Kalau prinsip saya pun ke joki saya. Dari joki berapa kali sih saya bongkar pasang joki, saya belum pernah menargetkan kamu berangkat harus juara, saya belum pernah mentargetkan itu. Saya belum pernah. Jadi ibaratnya untuk Mas Santo pribadi dari tim Dewa Amor itu prinsipnya juara itu bonus lah ya. Juara itu bonus. Juara itu jadi nggak ada beban, artinya ketika joki itu ada kalanya berhasil, ada kalanya enggak, biar nggak ada down, saya gitu. Jadi masa juga nggak ada target untuk berangkat dari juara nggak juga. Kalau emang lagi dapat rezeki ya itu saya syukurin aja, ya udah. Saya ini yang pasti mau nominal angka juaranya berapa aja ya, walaupun artinya keinginan atau harapan untuk juara mah ada gitu iya ya, cuman nggak terlalu berambisi banget ya, gitu iya ini itu aja. Tapi untuk player-playernya di sini saya lihat kan dari segi kualitas juga bagus-bagus Mas. Ya, kita berangkat dari nol, kita belajar dan saya mempelajari dan saya bongkar pasang player. Kalau dibilang raja kejam burung saya orangnya. Bahkan saya dengar ini burung-burung yang di sini baru-baru semua ya? Hampir baru-baru semua. Iya. Karena burung yang lama dicari iya. Saya. Ini nanti saya akan ngobrol sama jokinya nanti. Iya gitu. Jadi rica-rica ini. Rica. Jadi Dewa Amor belum pernah jual burung atau mesti burung jualan kan belum pernah. Tapi beli aja. Sekiranya nggak layak daripada saya harus ngecewain orang. Walaupun itu burungnya dapat belinya mungkin dengan nominal yang cukup lumayan gitu ya. Yang fantastis dipotong banyak di Dewa Amor. Cuman ya daripada saya gini ya, saya harus
beli saya belinya sekian atau gimana, tapi burung ini menurut saya gagal. Dikasih ke orang juga kasihan. Kasih orang juga kasihan. Saya hitung-hitungan saya rugi, daripada saya saling merugikan, bisa musnahkan aja. Kayak gitu. Jadi udah ya udah. Ya bukan berarti saya nggak nyayang binatang, bukan. Tapi saya nggak mau, mohon maaf ya, jadi omongan orang itu saya nggak mau ini itu. Iya, karena itu. Ini saya sedikit klarifikasi aja, karena saya dengar kabar setelah dari Kebayunan tuh. Ya, setelah kan sempat main di Kebayunan ya. Setelah main dari Kebayunan, dari situ katanya burungnya tuh rombak semua. Rombak ya. Bener ini bener. Burung itu saya rombak, saya baunya bongkar, saya memilih-milih burung aja yang inilah aja buat ke tengah, ini enggak, inilah ke tengah. Karena burung jagoan di pinggiran belum tentu di tengah jalan. Tapi kalau burung di pinggiran itu enggak jalan, juga belum tentu di tengah enggak jalan. Kayak gitu, jadi misteri juga ya. Misteri kalau main burung itu misalnya misteri, tapi ada seninya. Burung itu di pinggiran nggak jalan, belum tentu di tengah nggak jalan. Makanya di tengah jalan, di pinggiran juga belum tentu jalan. Iya. Karena biasanya bermasalahnya itu di priwit ya. Ya, bermasalahnya di priwit. Di priwit ya. Perbedaannya di tengah sama di pinggiran itu di priwit. Bedanya memang di priwit. Ya. Iya. Dan memang ini fenomena yang sering terjadi, Mas. Nah, yang sering terjadi di lapangan, kadang-kadang misalkan kita biasa mungkin main di tengah gitu ya, atau sebutlah nasional misalnya main di tengah. Terus ketika bermain di pinggir, padahal di nasional burung itu bisa dibilang wah gitu ya. Wah iya. Ketika geser ke pinggir, yang berjalan. Iya, itu nggak jalan. Iya. Karena faktornya mungkin dari priwit juga. Nah, iya. Begitu pula sebaliknya, yang dari pinggir ke tengah di priwit juga. Iya, jadi emang trouble nasional sama di pinggir itu hanya di priwit. Nasional jam berapa, pinggir jam berapa, seperti itu. Udah itu ya mohon maaf. Ini perjalanan saya yang saya rasain ya. Ketika main di pinggir masih mau di mana aja, event kelasnya masih main bukan skala besar, masih ada pilih-pilih orang loh. Nah betul Mas, ini bisa saya bilang jadi memang yang terjadi di lapangan seperti itu sampai sekarang gitu kan. Terus dari Mas Yanto sendiri nih, Mas Yanto kan sekarang bahkan bisa dibilang untuk di wilayah Tangerang kan sudah punya nama juga gitu, mungkin disepuhkan juga ya. Ya di samping ada dari Nagoya, Pada dan sebagainya, yang ada Tengkleng ya. Terus dari Hando, dari Mas Yanto, dari Jawa Timur kan juga mungkin disepukan juga untuk Tangerang ya, Tangerang Bersatu. Untuk mensiasati yang seperti itu ada nggak Mas? Maksudnya biar yang seperti itu bisa hilang atau memang nggak bisa dihilangkan? Kalau hal kayak gitu susah ya mendarah daging, karena begini, kalau yang pasti ngilanginnya hanya bisa nelen ludah aja. Sekarang ngilanginnya nelen ludah aja. Nelen ludah aja. Iya. Sekarang mohon maaf nih, ini hanya keluh kesah kita aja. Cuman ini sebatas hobi yang susah dipecahkan. Iya. Saya pastiin tiap lapak aturannya beda-beda. Betul. Saya pastiin. Setiap lapak punya aturan ya. Iya. Setiap lapak beda-beda. Ketika kita main di tengah, lapak si A, si B, itu pasti aturannya ada perbedaan. Nah, apalagi di pinggiran. Tapi kan kalau untuk nasional atau tengah lah, itu biasanya kan dia sudah ada aturan untuk standarisasi aturannya seperti apa. Ya kalau tengah rata-rata hampir sama, hanya ada aturan yang berbeda. Contoh kayak modul di Tegal ada jual beli di di Jabodetabek enggak. Paling hanya gitu aja lah, masih wajar lah. Wajar gitu ya. Tapi soal priwit di tengah hampir rata sama. Sama ya. Iya, makanya kalau di tengah emang standarisasinya kita ngeliat kualitas burung, oh ini layak, ini enggak, lebih mantep lah. Di hati itu lebih mantep antara kemampuan burung sama skill burung sama buat ininya seperti itu. Tapi kalau di pinggir coba aja di pinggir burung sese kalau nggak nyelam sepinggan. Ya tetap priwit jam 10 udah di priwit, burung sese ngeliat orang itu udah nyelam gitu. Kalau di tengah kan ya rata-rata setengah 12 jam 11 udah dekat ke kolong. Ngakalinya gampang kalau burung-burung sese. Di pinggir ya makanya kalau ada orang ngomong itu burung mahal-mahal, burung nasional dan dimain di sini nggak berjalan, burungnya nggak kelas. Orang yang ngomong begitu, saya pastikan orang itu nggak berpengalaman.
Saya pastikan tuh. Karena apa? Dia nggak bisa bedain itu, gitu loh. Jadi belum tentu namanya burung jalan itu tergantung dari moodnya burung juga, ya kan? Dan kondisi lapak juga pengaruh ya, mempengaruhi. Kondisi lapak juga pengaruh itu. Tapi pernah nggak Mas, kita dari anggaplah dari Dewa Amor ya, yang atau dari siapapun yang memang sudah bermain di tingkat nasional, artinya mengadakan sosialisasi ke lapak-lapak pinggir, artinya dikasih tahu ini begini aturannya. Oh iya, kalau saya main di lapak di lingkungan sini, sebelum bermain saya doktrin dulu. Mau pakai aturan mana nih? Mau PMKN apa mau pakai aturan lapak sendiri? Kalau pakai lapak sendiri, mana yang aman, gitu iya, yang harus diperbaiki, mana yang enggak? Di situ saya pasti komplain dulu. Terus gini Mas, kita lanjut ke burung lagi. Kita lanjut. Sekarang Dewa Amur itu playernya totalnya ada berapa? Playernya semua udah 24 kalau nggak salah. Total itu player aktif ya? Betul, aktif semua. Untuk Mas Yanto sendiri sebagai owner dari tim Dewa Amur, itu lebih suka sama burung yang tipikalnya seperti apa Mas? Kalau saya multifungsi sebenarnya. Dalam artian burung nggak nepe. Hanya saya itu burung nggak nepe, super power udah. Saya begitu. Jadi burung itu maksudnya nggak nepe gini. Burung itu nggak terlalu ikut tergandengan, dia punya prinsip ya. Iya. Burung itu punya karakter lah bahasanya gitu ya. Saya yang begitu. Jadi kesulitannya burung kayak gitu di track pengenalan lapak sebenarnya. Tapi nikmatnya ketika burung tarung, dia bakal jatuh sendiri. Nggak harus nunggu dibuka dulu ngoncinya, enggak. Dia harus lepas sendiri dari gandengan. Saya senang yang seperti itu. Terus untuk player yang diambil sama Mas Yanto nih, itu biasanya Mas Yanto lebih senang mantau atau kan ada orang yang jual dari video atau dari apa? Untuk Mas Yanto sendiri lebih senang mantau langsung atau dia atau berprinsipnya ketrah? Saya pertama nggak terahnya. Kedua saya percaya orang. Kalau emang harus videoin aja. Saya belum pernah mantau itu ngeliat burung dikeletak begini, belum pernah. Jadi dari video itu? Iya. Nyuruh orang videoin, oke, ya udah. Tapi lihat dari titik atas sampai ke bawah saya pelajarin. Kayak gitu. Kalau emang oke, ya udah saya beli. Saya belum pernah saya datang ke lapak mantau burung, beli burung belum pernah. Jemur-jemur. Saya belum pernah. Mas Yanto, karena memang saya kan kesini sama Mas Yanto kan mau ngobrol-ngobrol aja nih ya. Siap. Ngobrol-ngobrol tadi sisi lain dari kegiatan Mas Yanto selain bermain burung, tadi kan terus udah gitu sampai bisa suka dengan burung, terus sampai punya ya tim yang tadinya cerita ketika di lapak pas lomba ditanya nama timnya apa bingung gitu kan ya. Oke, Mas Yanto, terima kasih banyak ya. Kita ngobrolnya mungkin sampai di sini dulu ya, karena nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama jokinya Mas Yanto gitu. Jadi di video selanjutnya, video ini saya hanya dengan Mas Yanto sebagai owner. Nah, untuk video selanjutnya saya mau ngobrol-ngobrol sama jokinya Mas Yanto. Siap. Nanya-nanya tentang player. Kayaknya kan kalau saya nanya player si A dan B-nya, kayaknya lebih tepatnya kan biasanya ke joki. Iya. Lebih tahu joki. Kalau bos mah kan taunya beres. Bos bayar sekian gitu kalau bos mah. Ya Mas Yanto ya. Iya. Mungkin terima kasih banyak. Siap. Sudah dikasih kesempatan. Sebelumnya mungkin Mas Yanto ada pesan untuk sahabat-sahabat Merpati Kolong itu ya, bagi-bagi pengalaman. Pesan-pesan apa ya? Pesan-pesan saya ke sahabat Merpati, bagi yang belum juara, coba untuk di lain waktu, insya Allah ada rezekinya. Bagi yang udah juara jangan sombong. Kita satu hobi, satu visi, tempat main burung jadikan tempat silaturahmi. Hanya itu aja dari saya. Untuk fan ataupun sahabat-sahabat Dewa Amor, Merpati, Dewa Amor, tolong di subscribe di Elang 21. Jangan lupa. Sahabat pecinta Merpati Kolong, mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan
Mas Yanto selaku owner dari tim Dewa Amor. Saya dari Elang 21 dan juga Mas Yanto dari tim Dewa Amor. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali tadi ketika kita ngobrol-ngobrol, ketika kita bincang-bincang ada kata atau kalimat yang kedengarannya kurang berkenan gitu. Iya. Mas. Namanya kadang-kadang lidah itu kan Lidah, kita ngobrol keceplosan. Betul. Jadi saya dan Mas Yanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Elang 21 meledok lagi, meledok lagi, meledok lagi.